adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, Yesus. Adik-adik, tetap semangat ya. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah IHPA. Sebelum memulainya, mari kita menyanyi lagu Aku Bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, kita akan berdoa pembukaan, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, pagi hari ini kami akan memulai ibadah ini Bapa. Biarlah ibadah ini bisa berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Tuhan, inilah doa anakmu. Amin. Adik-adik, kita akan membaca pembacaan Mazmur pasal 35 ayat 9 sampai 10. Mazmur 35 ayat 9 sampai 10. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya kalian di rumah? Luar biasa? Yes, yes, Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami hari lepas hari. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami masih diberi nafas kehidupan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah impah walaupun hanya di rumah saja.
Tuhan, berkatlah adik-adik yang akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang mereka dengar itu bisa menjadi pedoman bagi kehidupan mereka sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa anak-Mu. Terpujilah Engkau. Amin. Adik-adik, sekarang siapkan Alkitab kalian di rumah dan buka dari kitab Rut. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kakak ulangi, kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, mari kita membaca. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam-diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan." Masing-masing di rumah suaminya, lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut denganku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang akan kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu mati sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri untuk tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian pembacaan Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Pembacaan kita pada minggu ini menceritakan tentang seorang wanita tua bernama Naomi. Naomi berasal dari Betlehem. Suatu ketika di sana terjadi kelaparan sehingga membuat dia bersama keluarganya pindah ke Moab menetap sebagai orang asing. Suaminya bernama Elimelek dan kedua anaknya bernama Mahlon dan Kilion. Pada saat di Moab, Mahlon dan Kilion menikahi wanita Moab. Yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Suatu ketika suami dari Naomi meninggal dunia dan disusul oleh kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Itu membuat Naomi dan juga kedua menantunya sangat sedih atas kepergian mereka, karena mereka harus berjuang sendiri karena tidak ada lagi laki-laki yang tersisa. Pada suatu ketika, Naomi ingin kembali ke Betlehem, dan dia menyuruh kedua menantunya untuk tidak mengikutinya dan tetap tinggal di Moab.
tetapi mereka bersikeras ingin ikut. Tetapi Naomi menolak, dan akhirnya Orpa meninggalkan mereka berdua dan Ruth tetap ikut bersama Naomi. Karena Ruth sangat menyayangi Naomi, Ruth sangat setia kepada Naomi. Jadi kemanapun Naomi pergi, Ruth tetap mengikuti Naomi, dan juga Ruth ikut menyembah Tuhan yang disembah oleh Naomi. Nah adik-adik, itulah cerita singkat dari Naomi dan juga Ruth. Tema kita pada minggu ini yaitu iman yang memberi hidup. Artinya, kita yang beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang hidup, dan Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Dari kisah Ruth ini, kita melihat bahwa kehidupan Ruth ini sangat diberkati oleh Tuhan. Kehidupannya selalu damai sejahtera karena iman yang dimiliki oleh Ruth, yang dimana dia sangat mengasihi ibu mertuanya Naomi, dan dia juga setia kepada Naomi. Di situ dilihat dari bahwa Ruth mengakui Allah yang disembah oleh Naomi. Pada saat di Bethlehem, Ruth sangat bekerja keras untuk kelangsungan hidupnya dan juga Naomi. Di situ bukti bahwa Ruth sangat mengasihi Naomi, dan kasih yang dimiliki oleh Ruth bukanlah kasih yang pura-pura. Sehingga Tuhan senantiasa memberkati kehidupan Ruth dan Naomi. Jadi adik-adik, pesan yang bisa diambil dari kisah Ruth ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama harus mau mengasihi orang tua. Dengan cara yang pertama harus dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh mama sama papa. Misalnya mama papa larang ini, larang itu, adik-adik harus dengar. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, lewat aja. Dan juga kita harus setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Lihat dari Ruth ini, dia sangat setia kepada Naomi sehingga dia juga mau menyembah Allah Israel. Adik-adik juga seperti itu. Kita harus setia, memiliki sifat setia kepada Tuhan Yesus, mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang hidup, dan kita harus setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Dengan cara apa? Ya, itu adik-adik harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin pergi ibadah, rajin mengikuti ibadah online. Itu adalah sikap setia kepada Tuhan. Itu adalah iman yang sungguh-sungguh. Setelah Ruth melalui semua itu, dia mengikuti Naomi, dia setia kepada Naomi dan juga menyembah Allah Israel. Tuhan selalu menyertai kehidupan Ruth dan Naomi, sehingga mereka hidup bahagia. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan juga harus seperti itu. Jika mau disertai hidupnya, kita harus beriman hanya kepada Tuhan, selalu setia kepada Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita. Jadi Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Sekian firman Tuhan pada minggu pagi ini. Kiranya adik-adik menjadi anak-anak yang beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Barusan kita sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, dan sekarang kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami hari lepas hari. Tuhan, barusan adik-adik sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang mereka dengar bisa menjadi pedoman bagi kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya adik-adik lain bisa memiliki sikap iman seperti Ruth yang setia. Kiranya adik-adik bisa setia hanya kepada-Mu sampai akhir hayat mereka. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati adik-adik lain, kiranya Engkau senantiasa memberikan mereka kesehatan selalu.
Dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik, ibadah kita pada minggu hari ini sudah selesai. Dan kita lanjut ke aktivitas kita. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Adik-adik, untuk aktivitas kalian pada minggu ini, kalian harus mencari nama 6 tokoh yang terdapat dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Dilingkari atau dikasih stabilo ya adik-adik, buat sekreatif mungkin. Lalu hasil kerja kalian kirim ke grup Pospelkes Eklesia. Oh ya, 2 orang tercepat akan mendapatkan rewards loh. Jadi dimohon ya adik-adik partisipasinya dalam mengikuti aktivitas pada minggu pagi ini. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.